yang diemban oleh orang tuanya, ya, maka kewajiban orang tua untuk membesarkan anak yang merupakan amanah tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memahami yang ketiga, sekolah karakter. Yang pertama adalah rumah dan keluarga. Demikian pula sekolah agama, akidah, tauhid dan ibadah yang mendasar adalah di rumah, ya. Jadi sekolah agama, sekolah akidah itu rumah. Adapun sekolah yang ada di luar rumah itu bersifat sekunder, di mana orang tua ibaratnya mencari mitra untuk memberikan pendidikan yang belum mampu diberikan oleh orang tua. Jadi sekolah adalah mitra di dalam mendidik anak, bukan tempat penitipan apalagi pembuangan anak. Karena ada orang tua yang udah kesel sama anaknya, udah deh, kamu bikin kesel aja, akhirnya dipondokkan atau disekolahkan boarding. Kenapa? Capek ngurusin anak. Itu seakan-akan membuang anak, dan itu kezaliman. Ya, dan juga tidak menjadikan institusi atau lembaga pendidikan sebagai industri yang bertujuan komersil untuk mencari keuntungan semata. Ya, jadi hanya untuk mencari keuntungan semata. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali harus bersinergi di slide berikutnya adalah ya suami dan istri, ibu dan ayah. Karena ini mereka adalah guru pertama dan utama. Ibu adalah pembentuk karakter emosional anak, karena dari ibulah anak akan lebih banyak menyerap adab. Ayah adalah pemimpin dan juga pembimbing pengarah akidah dan nilai-nilai dalam kehidupan, dan juga yang mengajarkan skill. Makanya keberadaan ayah dan ibu suatu hal yang penting di dalam pendidikan. Kemudian di slide berikutnya, rumah dan keluarga adalah mitra yang sejatinya setara. Makanya kalau seandainya hubungan rumah dan orang tua, yang maksudnya sekolah dan orang tua dibangun di atas dasar komersil, industri, maka yang terjadi guru akan dianggap sebagai pegawai. Kalau dianggap sebagai pegawai, maka ya yang namanya guru akan tidak begitu lagi dianggap dan tidak lagi diberikan penghormatan yang sesuai atau yang layak. Akan dianggap sebagai orang yang digaji, dianggap sebagai karyawan, dianggap sebagai pegawai, sehingga akhirnya ya hanya diminta supaya nurut saja. Sehingga di sini akhirnya hilanglah substansi adab dari pendidikan itu sendiri. Karena hubungan rumah dan sekolah bukan industri dan bukan komersil, tapi kemitraan spiritual dan moral, dan visi misi pun harus sejalan. Ya, karena landasannya adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya. Nah. Lalu kemudian jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bicara sekarang peran sekolah dan orang tua. Sekolah adalah lembaga yang memang berkewajiban untuk mengajarkan durus, ya, atau pelajaran-pelajaran, makanya dikatakan madrasah. Artinya dia punya tugas untuk memberikan ilmu pengetahuan, yaitu di slide berikutnya. Dan sekolah perlu menyiapkan lingkungan belajar yang terstruktur, kemudian membimbing dan mengarahkan, menguatkan kedisiplinan dan keterampilan sosial. Adapun orang tua adalah memberi pendidikan akhlak dan adat sehari-hari. Jadi makanya sekolah karakter yang pertama adalah rumah. Kemudian menyediakan lingkungan yang kondusif, menjadi teladan yang utama, menguatkan kasih sayang dan kehangatan keluarga, dan membangun imunitas pada anak. Artinya imunitas dari keburukan itu ada pada keluarga atau orang tua. Kemudian di slide berikutnya, maka kewajiban kita adalah berbagi peran. Ya, jadi rumah dan sekolah harus berkolaborasi dan bersinergi di dalam membangun pembelajaran yang tepat dan baik bagi anak. Dan pendidikan keluarga adalah bekal mendasar bagi anak sebelum belajar di sekolah. Jadi sebelum anak itu disekolahkan, maka sudah dibekali dengan apa? Dengan pendidikan adab. Adab itu adalah suatu hal yang harus dibangun dari rumah. Demikian pula imunitas. Kenapa imunitas? Karena mungkin kita sebagai orang tua atau kita sebagai suami, ya, kita ini ibaratnya presiden. Rumah kita adalah negara kita. Artinya rumah kita berada di bawah tanggung jawab kita. Kita memiliki kemampuan untuk membersihkan rumah dari keburukan. Itulah namanya asimilasi. Artinya kita menyesuaikan lingkungan agar sesuai dengan individunya. Tapi jangan lupa, kita juga punya kewajiban yang lain yang disebut dengan adaptasi, yaitu kita harus bisa membangun anak-anak yang bisa survive atau bisa menyesuaikan diri di tengah lingkungan yang ada. Karena kalau tidak, betapa banyak orang tua ini yang mengeluh.
Di rumah saya nggak pernah ngajarin anak itu bentak-bentak. Di rumah saya nggak pernah ngajarin anak itu bicara kotor. Di rumah saya nggak pernah ngajarin anak-anak itu hal-hal yang buruk. Kenapa ketika dia pulang dari sekolah misalnya, atau pulang dari mana gitu, itu kok malah anak-anak itu dia melakukan hal-hal yang buruk atau yang jelek? Ya, akhirnya yang disalahkan adalah apa? Adalah pergaulan atau sekolah atau yang lainnya. Padahal di antara tugas kita sebagai orang tua membangun imunitas. Kita bisa membuat rumah kita steril dari keburukan. Tapi kalau udah keluar rumah, kita udah nggak punya kemampuan lagi mensterilkan segala sesuatunya dari keburukan. Pasti mereka akan melihat dan menghadapi keburukan. Maka tugas kita bangun imunitas anak agar ketika dia menghadapi keburukan, dia mampu menghadapinya. Oleh karenanya pendidikan karakter dan adab dibangun dasarnya dari rumah. Sekolah menguatkan fondasi pendidikan dari rumah. Jadi artinya fondasi pendidikan sudah dibangun dari rumah. Sekolah memperkaya dengan wawasan dan pengetahuan. Oleh karenanya sekolah dan guru bertanggung jawab terhadap anak selama berada di lingkungan sekolah. Kalau udah di luar lingkungan sekolah, kembali kepada penanggung jawab utamanya, yaitu siapa? Orang tua. Ya. Nah, kemudian mengapa sekolah dan rumah harus bersinergi? Karena apabila pola pendidikan tidak sinkron, maka akan menimbulkan efek ganda negatif. Apa itu? Anak akan bingung nilai, akhirnya menjadi tidak stabil, ya, atau mereka menjadi labil. Anak memihak nilai yang paling mudah dan menyenangkan, bukan yang benar. Artinya kalau orang tua dan sekolah tidak bersinergi, maka anak-anak itu tidak mengambil hal yang benar, tapi mengambil hal yang membuat mereka senang, yang menyenangkan mereka, ya. Jadi contohnya begini. Mereka di sekolah disuruh belajar, atau mereka di pondok disuruh murojaah. Tapi ketika berada di rumah nggak ada aturan, akhirnya mereka menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia kayak main game misalnya. Ya, akhirnya ketika mereka mau kembali ke pondok berat, ya, akhirnya mereka sulit untuk fokus dan akhirnya mereka bikin masalah di pondok. Kenapa? Karena mereka pengen hal-hal yang menyenangkan saja. Jadi tidak terbangun di dalam dirinya tentang pentingnya mereka untuk belajar dimanapun mereka berada. Artinya bukan cuma di pondok, mereka di rumah pun juga harus murojaah misalnya, ya. Nah, oleh karenanya apabila rumah dan sekolah tidak bersinergi, maka anak akan kehilangan arah identitasnya. Ya, karena sinergi adalah kesatuan nilai, tanpa sinergi akan menjadi kebingungan akan value atau nilai. Nah, kemudian bagaimana cara kita membangun sinergi? Yang pertama, cari kesamaan. Kesamaan akan visi, misi, ya, tujuan. Apabila kita nggak sama tentang tujuannya, maka ya nggak akan bisa nyampe atau konflik yang berkepanjangan. Ibaratnya seperti antum ingin pergi ke Bandung, maka cari orang yang sama-sama tujuannya sama, ya, menuju ke Bandung, ya, yang juga tahu arahnya sama. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Artinya untuk membangun sinergi harus ada komunikasi yang jelas, yang jujur, yang beradab, yang baik, bukan komunikasi yang berisi ego, ya, saling menang-menangan. Kemudian yang ketiga, bangun sinergi dengan akar. Ya. Jadi cara membangun sinergi adalah dengan membuat akar. Karena apa? Di dalam sinergi antara lembaga dengan orang tua, di situ ada transaksional, ya. Ya, jadi ada akad transaksional, ya. Nah, oleh karenanya di dalam Islam akad itu harus jelas. Harus sesuai dengan syariat dan harus dengan asas tarodhi. Jadi tidak boleh di dalam akad transaksional jasa, di dalam pendidikan itu, di dalamnya ada hal-hal yang melanggar syariat, maka akan mencabut keberkahannya. Kemudian konsistensi, ya, dalam hal pola asuh dan pembelajaran. Kemudian adanya keterlibatan, orang tua juga terlibat, sekolah juga demikian, dan ada keteladanan. Ya, karena kunci pendidikan ada pada keteladanan. Nah, kemudian dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita membangun ta'awun. Ya, ini kita ambil secara ringkas, ya, singkatan dari ta'awun. Sebelum antum kerjasama,
berkolaborasi, maka harus ada tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Kemudian tahu tujuan, harus tahu arah. Ibaratnya seperti orang mau ke Bandung, tahu tujuannya, tapi kalau nggak tahu arahnya, maka dia akan bisa tersesat. Jadi dia harus tahu arah dan harus tahu bagaimana cara menuju ke tujuannya. Nah, oleh karenanya yang ketiga harus ada aturan yang jelas. Kerjasama tidak ada aturan akan berantakan. Kerjasama tidak ada ya kesepakatan akan rusak. Oleh karenanya yang keempat harus juga memiliki wawasan yang mendalam. Artinya di dalam kita membangun kerjasama, kita pun harus belajar, harus punya ilmu, knowledge, dan wawasan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, karena kita ini bekerja sama dalam mendidik anak, maka harus ada usaha yang berulang dan berkesinambungan. Bukan cuma sekali dua kali, bukan cuma kerjasama hanya seminggu, setahun, tapi kerjasama yang berkesinambungan dan berulang-ulang, kemudian non-stop hingga akhir nafas, karena namanya pendidikan itu tidak berhenti kecuali sampai ya kita sudah tidak bisa bernafas lagi. Kemudian mengapa sekolah dan rumah harus bersinergi? Karena pola pendidikan yang tidak sinkron menimbulkan efek ganda negatif ya. Sebagaimana tadi disebutkan ya, anak bingung, anak akan mencari yang paling menyenangkan, ya anak akan kehilangan arah identitas, ya. Lalu kemudian bagaimana cara dan langkah praktis membangun sinergi? Maka pertamanya samakan visi dan misi pendidikan. Artinya sekolah dan orang tua harus sepakat. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk hamba Allah yang seutuhnya yang berakhlak mulia. Kemudian harus ada komunikasi aktif dan rutin. Tidak cuma ngomong ketika ada masalah, tapi membangun diskusi, ada laporan perkembangan, ada konsultasi, ada kajian-kajian rutin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, orang tua terlibat dalam kegiatan sekolah. Artinya harus ada keterlibatan yang aktif, yang mulai dari acara seminar, kelas inspirasi, ada program-program karakter, pembiasaan ibadah, atau yang semisalnya. Kemudian yang keempat, menjadi teladan yang sama. Artinya sekolah dan rumah sama-sama menjaga bahasanya, adabnya, etikanya, ketertibannya, aturan-aturannya, ya, terutama menjadi contoh di dalam ibadah dan akhlak. Kemudian adalah tidak saling menyalahkan, karena kita saling mensupport. Ya, fokus pada solusi ketika lagi ada masalah, bukan mencari kambing hitam ya. Nah, kemudian terakhir penutup yang masukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami adalah pendidikan adalah amanat besar. Karena anak kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada kita. Kewajiban kita adalah mengembalikan titipan Allah dengan sebaik-baiknya. Maka amanah ini akan semakin sulit apabila dikerjakan sendirian, karena yang Allah tidak mengamanatkan hanya kepada satu orang, tapi diamanatkan kepada suami dan istri yang harus berkolaborasi dan harus bersinergi. Makanya tidak akan maksimal kalau dijalankan sendirian. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah proverb Arab, ya al-yadul wahida ya la tusaffif ya. Jadi satu telapak tangan saja itu tidak dapat saling bertepuk. Artinya kalau ingin bertepuk harus ada dua tangan, ya. Karena kalau cuma satu tangan bukan bertepuk tangan namanya, tapi ngusir lalat atau ngusir nyamuk, ya. Nah, oleh karenanya di dalam hal ini harus ada kolaborasi. Jadi rumah yang membangun kasih sayang dan teladan, sekolah yang turut membantu, membimbing, mengarahkan dan meneguhkan, maka keduanya harus saling bersatu, bekerja sama dan saling mendukung. Dan mudah-mudahan dengan demikian ya kita dikaruniakan Allah anak-anak yang bisa menjadi penyejuk mata bagi kita, yang bisa menjadi kebanggaan umat, yang menegakkan agama dan meneruskan kebaikan. Ya barakallahu fikum, ya mungkin ini yang bisa disampaikan ya di siang hari ini ya, karena semakin siang kayaknya akan semakin panas ya, dan juga semakin ribut ya, khususnya yang di belakang ya. Hamba umat, ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Abu Usama? Silakan Abah atau umat yang ingin bertanya.
Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Jazakumullah khairan atas faedah dan ilmu yang Anda berikan kepada kita semua. Masya Allah. Mungkin sangat banyak sekali faedah-faedah hal-hal yang baru yang kita dapatkan ya Ustaz. Tapi mungkin ada satu pertanyaan Ustaz. Bagaimana cara menumbuhkan rasa sadar di dalam diri ini agar merasa tanggung jawab kepada pendidikan anak itu semakin besar. Jadi kita tidak hanya merasa bertanggung jawab hanya menafkahi, hanya memberikan pakaian dan sebagainya, tapi gimana pendidikan itu menjadi prioritas utama kita saat mungkin itu. Jazakumullah khairan. Nah, baik. Jazakallah khairan. Ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban, peran, tugas, dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, diantaranya ya, sebagai seorang ayah, yang ternyata tugas kita bukan cuma untuk mencari nafkah saja, tapi kita punya tugas yang lebih besar daripada itu, lebih luas daripada hanya sekedar mencari nafkah. Mencari nafkah wajib, kewajiban, tapi jangan sampai satu kewajiban akhirnya mengabaikan kewajiban yang lain. Lantas apa kuncinya? Sebenarnya kuncinya ada pada satu kata. Apa itu? Kunci agar kita tahu dan sadar bahwa tugas kita bukan cuma itu. Menurut antum apa? Ada satu kunci. Yang dengan kunci itu antum pun tahu. Antum pun sadar apa? Ilmu, belajar. Karena kalau kita nggak belajar, ya kita nggak menuntut ilmu, kita nggak mencari tahu, ya kita akan stuck di situ dengan anggapan yang bahkan bisa menjadi keyakinan, oh tugasku cuma nafkahin orang tua, urusan didik anak, urusan ini, urusan istriku. Kenapa? Karena kita ini sadar nggak sadar dididik, seringkali kita menyerap value atau nilai yang sudah ada dari adat, uruf, kebiasaan, ya. Bahkan kadang-kadang kita nggak sadar kalau ternyata kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibangun dari keluarga kita sebelumnya atau yang ditanamkan kepada kita ternyata bukanlah suatu hal yang benar. Nah, oleh karenanya kewajiban seorang muslim siapapun itu harus belajar, menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah akhirnya dia bisa mendapatkan hidayah, taufik. Karena ilmu itu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibaratnya kalau kita nggak punya ilmu, ya kita jahil, kejahilan kita itu seperti berada di dalam kondisi yang gelap. Kondisi yang gelap ini menyebabkan kita nggak tahu ada yang ada di sekeliling kita apa, kemudian di depan kita apa, kita nggak tahu harus melangkah kemana. Akhirnya kita cuma bisa diam saja di tengah kegelapan. Tapi kalau kita belajar, ada satu titik ilmu, itu minimal kita sudah bisa mendapatkan sedikit cahaya. Jangan dipadamkan. Dan terus kita tambahkan cahaya tersebut. Ya, agar semakin banyak ilmu yang kita pelajari, tentunya ilmu yang benar, maka akan semakin menjadi cahaya dan menerangi. Oleh karenanya cahaya tidak akan bermanfaat kalau tidak kita gunakan sebagaimana mestinya. Maksudnya gimana? Maksudnya apabila cahaya tadi kita gunakan sebagai penerang bagi kita, maka kita akan bisa melangkah. Tapi ternyata ilmu bukan hanya bisa menjadi nur, cahaya, tapi juga bisa menjadi nar, api. Ya ibaratnya alih-alih kita mempergunakan cahaya itu untuk alat agar kita bisa melangkah menuju ke arah yang benar, tapi malah membakar diri kita. Yaitu apa? Ketika kita cuma belajar, sekedar mengoreksi ilmu. Cuma sekedar untuk berbangga-bangga. Cuma sekedar untuk bergaya-gayaan. Ilmu tidak memberikan manfaat, ilmu cuma sekedar jadi suatu hal yang dipamer-pamerkan, akhirnya ilmu itu menjadi api bagi kita yang bisa membakar kita di dunia dan membakar kita waliyadzubillah di akhirat nanti. Nah, jadi kuncinya belajar, menuntut ilmu. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak bakal tahu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Abah atau Umahan, kembali ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kondisi saat ini yang kita lihat di media sosial, bagaimana
ya, di mana seorang siswa mungkin ada menuntut guru terjadi kriminalisasi atau apalah hukum dan sebagaimana. Masih simpel aja sih pertanyaan saya. Kalau menurut Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai apa ya, kekerasan yang dilakukan di sekolah? Maksudnya begini, ketika seorang guru berhadapan dengan seorang siswa yang mungkin apa ya, bebel ya, dalam arti sudah melakukan kesalahan yang berkali-kali, dan sering sekali dan sulit untuk dinasihati sampai akhirnya terjadi suatu kekerasan. Apakah itu diperbolehkan ataukah ada cara lain yang lebih baik? Ini terlepas dari tuntutan hukum yang saya bicarakan. Bagaimana cara atau pola yang lebih baik agar tidak terjadi kekerasan di dalam sekolah itu ataupun di dalam rumah? Kadang kita sendiri sebagai orang tua, kadang kalau udah kesel sama anak kan kadang pengennya gitu ya, gemes ya gitu ya, ya emosi gitu. Walaupun sebenarnya niatnya baik ya untuk mendisiplinkan, tapi terkadang yang kalau dari saya pribadi masih berpikir apakah ini diasahkan atau baik untuk anak atau untuk saya sendiri atau bagaimana. Kalau menurut Islam sendiri mengenai pola seperti ini yang diterapkan mungkin khususnya di lingkungan kita, tapi lambat di sisi kan terjadi ya. Itu aja sih. Ya, baik ya. Ini mohon maaf ya untuk yang di belakang, ibu-ibu, apakah kita masih dalam satu majelis atau kita sudah di majelis yang berbeda? Kalau misalnya ibu-ibu ingin bermajelis berbeda, ya, itu di antara adab dan etika. Kita sebagai orang tua mengajarkan adab ya ke anak-anak kita. Ya, itu di antara adabnya menuntut ilmu adalah husnus somti wal istimah. Jadi diam dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Karena apabila kita nggak mengumpulkan adab ini, kita nggak akan mendapatkan husnul fahmi. Kita nggak akan bisa memahami apa yang disampaikan dengan baik. Karena di dalam majelis ilmu itu